Saudara-saudara, senang menemui saudara kembali. Damai sejahtera, keselamatan bagi saudara semuanya. Saudara-saudara, akhir-akhir ini adalah masa-masa yang dikatakan krisis karena wabah penyakit virus COVID-19, virus corona yang membuat banyak orang ketakutan. Dan banyak orang melakukan satu hal, yaitu banyak berdoa. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa menjadi mau berdoa. Yang sedikit berdoa, frekuensinya bertambah. Saudara, apakah doa itu? Doa adalah satu permohonan. Tapi saudara, apakah doa setiap orang bisa menjamin bahwa doa itu pasti dijawab? Saudara, kepada siapa doa itu ditujukan? Dan bagaimana orang itu berdoa? Hatinya bagaimana? Itulah yang menentukan, saudara-saudara. Oleh karena itu, orang yang berdoa harus mengikuti kriteria yang bisa menjawab doa itu, yaitu kriteria Elohim atau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini yang bisa berkuasa atas seseorang, berkuasa atas segala sakit penyakit, dan itu membuat kriteria untuk berdoa yang benar sehingga bisa dijawab. Saudara-saudara, Tuhan Yesus HaMasiah yang datang dari Samayim atau sorga membuat kriteria doa, dan itu menjadi kriteria yang benar. Yang pertama, saudara-saudara, dia katakan di Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Saudara-saudara, dikatakan mintalah. Apa maksudnya? Karena setiap orang belum tentu berani mengucapkan kebutuhannya di dalam doa. Jadi dia berdoanya secara umum. Setiap hari selalu katakan, sakit ya berdoa Tuhan berkati saya, kekurangan Tuhan berkati saya, mau perjalanan Tuhan berkati saya, kalau berbuat kesalahan Tuhan ampuni dosa saya. Itu diucapkan terus-terus sama. Dan ketika dia tidak ada jawaban berulang kali, itu dia menjadi bosan berdoa. Karena itu saudara-saudara, Yesus membuat kriteria, mintalah, itu satu perintah. Jadi kalau kita tidak mau meminta, itu namanya bertentangan dengan firman Elohim, dan itu dosa. Karena itu kalau berdoa, mintalah. Minta apa? Dikatakan itu akan diberikan kepadamu. Itu adalah barang-barang atau segala sesuatu yang kita butuhkan dan keluar dari hati kita yang tulus, itu akan diberikan. Jadi apa yang kita butuhkan, misalkan kita butuh belajarnya bisa maksimal, kita berdoa, Bapak berkati saya, tuntun saya supaya saya bisa menguasai ketika belajar ini semua materi yang saya pelajari. Kalau kita perjalanan mau selamat, Bapak minta perjalanan saya lancar, selamat, tidak ada halangan, ya, semua berjalan mulus. Itu berarti sesuai kebutuhan. Kalau kurang uang, penghasilannya sudah mendekati akhir bulan, sudah menipis, berdoa, Bapak ini uang yang ada untuk menutupi hari-hari ini sampai gajian lagi, saya menurut pemikiran saya kurang, tapi saya percaya Engkau mau berkenan memberikan tambahan uang, berkat-Mu yang menjadikan saya berkecukupan. Itu adalah doa sesuai kebutuhan, saudara-saudara. Mintalah, itu pun akan diberikan. Kemudian langkah berikutnya, saudara-saudara, kita itu dikatakan di dalam Lukas 18 bahwa kalau kita berdoa tidak boleh bosan. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti apa, saudara? Kita doa itu selalu baru. Setiap berdoa baru, semangat baru. Ya, itulah doa yang bersemangat, saudara-saudara. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Inilah sasaran doa yang menentukan, saudara. Kepada siapa kita mengajukan permohonan dalam doa, itu menentukan kita dijawab atau tidak, dalam kebenaran atau tidak. Sebab di dunia ini ada banyak Tuhan, ada banyak sesembahan. Kepada siapa kita berdoa,
itu keluar dari hati kita. Saudara-saudara, Yeshua HaMashiach mengatakan, berdoalah kepada Bapa yang di surga di dalam nama Yeshua. Artinya apa, saudara? Sasaran tujuan kita berdoa itu kepada Bapa yang di surga. Bapa itu siapa, saudara? Bapa yang dimaksud Yeshua adalah Yahweh Elohim, sesembahan Abraham, sesembahan Ishak, dan sesembahan Yakub, yang menciptakan alam semesta ini, yang berkuasa atas segala sesuatu. Bagaimana, saudara? Kita harus mengenal Dia. Untuk mengenal Dia, saudara, kita harus banyak belajar dan mendengar atau membaca dari sumber yang hakiki, yaitu kitab suci yang diterbitkan oleh Ruh Kudus melalui orang-orang yang ditunjuk oleh Elohim untuk menuliskan kalimat-kalimat yang merupakan firman Elohim, sehingga kalau kita nikmati firman itu menjadi hidup. Nah, kita bisa belajar membaca, merenungkan dari kitab suci Tanakh atau Brit Hadasya. Di situ kita akan menemukan firman Elohim. Dan dari situlah kita akan mengenal siapakah Bapa itu. Dan saya perkenalkan kepada saudara yang belum mengenalnya. Bapa yang dimaksud oleh Yeshua adalah nama dirinya Yahweh Elohim. Dialah sang pencipta langit dan bumi. Dengan demikian, kalau saudara berdoa kepada Dia di dalam nama Yeshua, pasti doa itu benar. Nah, sekarang selanjutnya, saudara, di dalam Lukas 18 itu juga dikatakan, adakah Yeshua itu, anak manusia itu, kalau datang pada orang yang berdoa, menemukan iman? Nah, iman ini penting, saudara. Dan Yeshua juga mengajarkan di dalam Markus 11 ayat 24. Jika engkau memohon di dalam doa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi padamu. Artinya apa, saudara? Ketika kita berdoa, minta apa saja, maka kita harus percaya bahwa yang kita minta itu, kita menerimanya. Percaya dulu kita menerima yang kita minta, meskipun belum ada bentuk fisiknya. Kalau itu sudah kita percayai, maka beberapa saat kemudian, atau itu waktu yang ditentukan oleh Elohim, entah cepat atau lambat, ya menurut kita lambat, tapi menurut Elohim itu adalah waktunya untuk kita menerimanya. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa apa yang kita minta sudah kita terima, maka saatnya kita menerima dalam kenyataannya. Saudara-saudara, itu yang diminta Elohim. Berarti, saudara, kalau Yahweh meminta supaya kita di dalam doa itu ada iman atau tidak, maka di sini letaknya, saudara-saudara. Di dalam doa, iman yang dimaksud oleh Yeshua meliputi 3 unsur. Yang pertama, saudara-saudara, percaya bahwa Bapa berbelas kasih atau Bapa mau mendengar dan menjawab doa-doa kita. Unsur kedua, percaya sepenuh hati bahwa Bapa sanggup melakukan atau membuatkan, mengadakan apa yang kita minta di dalam doa. Unsur yang ketiga dari iman, percaya sepenuhnya bahwa Bapa sudah memberikan apa yang kita minta, dan kita akan menerima pada saat Elohim. Itulah, saudara, 3 unsur yang perlu saudara lakukan di dalam setiap berdoa. Itulah unsur doa, dan itulah yang berkenan dan pasti dijawab, dan itu memuliakan nama Yahweh. Dan yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan doa, yang pendukung utama adalah pengampunan. Yeshua mengajarkan di dalam syarat berdoa yang benar itu, kalau di dalam berdoa itu ada sesuatu, maksudnya belum ada hal yang beres dalam hati kita, maksudnya kita masih bermusuhan dengan orang lain, hatinya masih belum beres dengan orang lain, maka kita harus mengampuni dulu. Mengampuni orang lain. Kapan
mengampuni saat itu juga dalam doa saudara. Saudara dalam hati melepaskan semua kebencian, kemarahan, kedongkolan, dan saudara mengampuni orang yang bersangkutan dengan kita yang membuat tidak damai sejahtera. Setelah doa selesai, saudara datangi orang itu dan saudara minta ampun. Kalau itu saudara lakukan, terjadilah mujizat jawaban doa. Atau kalau saudara sebelum berdoa punya waktu untuk menyelesaikan dengan orang itu, karena orang yang bermasalah itu dekat dengan saudara, selesaikan dulu, minta ampun sehingga hati saudara lepas dari kesalahan dan kedengkian. Meskipun orang yang kita mintai ampun itu menolak, tapi saudara sudah lakukan yang benar, minta ampun. Dan kalau saudara berbuat salah, mengampuni orang itu, memaafkan dengan tulus, berarti melupakan kesalahan orang lain. Dan saudara menganggap orang lain tidak pernah berbuat salah pada saudara, hati saudara tenang, berdoa diterima Bapa. Dan saudara itu doa yang berkenan, dan jawaban tinggal menanti, jawaban tinggal ada, sudah sangat dekat dengan saudara. Saudara, itulah doa secara singkat yang berkenan. Dan banyak hal lagi tentang doa saudara. Pada kesempatan lain saya akan sampaikan doa-doa yang mendatangkan mujizat. Puji Bapa Yahweh, saudara diberkati dan saudara dituntun dalam kebenaran. Doa saudara dijawab, doa saudara didengar, dan saudara terbebas dari segala sesuatu yang mendatangkan maut. Saudara terbebas karena saudara berdoa secara benar. Karena itu saudara, bersyukurlah, lakukanlah doa yang benar supaya memuliakan nama Bapa dan saudara dalam damai dan kelegaan. Amin. Haleluya.